Anggota geng motor melakukan pengerusakan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Kabupaten Asahan. Puluhan orang masuk ke dalam kantor dan melakukan pelemparan batu hingga kayu ke arah kantor. Aksi para pelaku yang terekam kamera warga dan CCTV ini mengakibatkan kantor rusak seperti di bagian kaca jendela. Sebenarnya saat kejadian penjaga kantor mengetahui, namun karena kalah jumlah ia pun akhirnya bersembunyi. Motif pelaku datang merusak kantor dinas pun hingga kini belum diketahui. Tahu bukan menuduh tak siapa yang mana, yang jelas kami tidak tahu kepastian. Terjadilah pelemparan mengakibatkan 2 kaca narko pecah di dinas kami ini, kemudian juga ada dikasih lagi pelemparan di atas narko tadi. Pasca kejadian, pihak dinas akan berkoordinasi dengan pimpinan dan akan melaporkan kejadian pengerusakan ke Mapolres Asahan untuk dapat ditindaklanjuti. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Petugas gabungan dari Satreskrim Polres Bangkalan dan Polsek Sukolilo melakukan penggerebekan di Desa Sendeng Lauk, Kabupaten Bangkalan. Mereka menyisir satu persatu rumah di titik lokasi penggerebekan. Polisi pun hampir tertipu karena tak bisa menemukan tersangka Muklis, terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang mereka incar. Namun di salah satu rumah semi permanen yang agak terpisah dari rumah lainnya, polisi akhirnya menemukan pelaku bersama dengan 9 senjata tajam dari lokasi. Penangkapan berawal dari penemuan jasad seorang laki-laki di pesisir selatan Sukolilo yang setelah diidentifikasi, keluarga menyatakan bahwa motor dan tas korban hilang. Berangkat dari laporan keluarga korban itulah, polisi akhirnya mengamankan pelaku lain bernama Heru sebelum menangkap Muklis. Kepada polisi, keduanya sempat berdalih motor serta tas korban mereka temukan di jembatan Suramadu dan bukan dicuri dengan cara dibegal. Dari pengakuan itu, penyidik menduga bahwa saudara Heru bersama Muklis ini telah melakukan tindak pidana pencurian, yaitu mengambil suatu barang yang bukan merupakan miliknya atau haknya. Dari pengembangan itu, kemudian Polsek Sukolilo bersama dengan anggota Resmob Polres Bangkalan melakukan pengamanan atau menangkap saudara Muklis. Kedua tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Tiga orang penjahit asal Cianjur diringkus kepolisian unit Reskrim Polsek Palmerah di sebuah rumah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka ditangkap usai diduga nyambi menjadi komplotan pencuri sepeda motor. Dari lokasi persembunyiannya, 3 pelaku tak bisa berkutik saat dibekuk petugas. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor, helm, kunci letter T, dan sejumlah pakaian pelaku. Para pelaku yang berprofesi sebagai penjahit asal Cianjur ini nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 5 kali di Jakarta Barat dengan alasan penghasilan sebagai penjahit belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama mereka tinggal di Jakarta. Mungkin hasil jahitnya nggak mencukupi, ya sampingan lah. Tapi yang jelas masih jahit, bukan berhenti dari tukang jahit, bukan. Ini kelompok ini masih adakan jahit, masih mengadakan jahit. Kalau ada kesempatan ya itu. Bahwa mereka melakukan bertiga. Kemudian kami melakukan pengembangan daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, di situ kita melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Dari hasil pemeriksaan urin para pelaku, polisi menyatakan mereka positif mengkonsumsi obat keras jenis tramadol. Kini para pelaku terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.
Dipergoki tengah selingkuh, istri nekat aniaya suami hingga luka di bagian kaki. Gerbek akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Satuan Reskrim Polsek Koba berhasil menangkap komplotan pencuri buah sawit di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah saat hendak melarikan hasil curiannya. Personel polisi yang sudah membuntuti pelaku akhirnya berhasil memotong laju mobil pelaku dan berhasil menangkap komplotan pencurian di jalan raya. Satreskrim Polsek Koba menangkap komplotan pencurian sawit di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah saat hendak melarikan hasil curiannya. Personel polisi yang sudah membuntuti pelaku akhirnya berhasil memotong laju mobil para pelaku dan berhasil menangkap komplotan pencurian di Jalan Raya Desa Guntung, Kecamatan Koba, Bangka Tengah. Kedua tersangka ditangkap tanpa perlawanan saat masih berada di kendaraannya yang sebelumnya sudah dikuntit personel kepolisian. Kedua tersangka, yakni Joni dan Ward, warga desa Air Semut, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, ditangkap setelah adanya laporan dari perusahaan sawit terkait adanya kegiatan mencurigakan kedua tersangka yang masuk area perkebunan di malam hari. Kejadiannya yang bersangkutan pada saat keluar dari lokasi kebunan, kemudian sebelum ditangkap yang bersangkutan dicegat di pintu keluar. Akibat ulahnya, kedua tersangka saat ini mendekam di ruang tahanan Polsek Koba. Keduanya terancam dikenakan pasal 363 KUHP dengan kurungan penjara maksimal 5 tahun. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan melaporkan. Komplotan curanmor nekat beraksi di siang bolong terekam jelas kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi tugas antara membawa kabur motor dan memantau di depan TKP. Ditinggal kerja, sebuah motor jenis trail dibawa kabur komplotan curanmor dari tempat parkir di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi kedua pelaku yang terekam kamera CCTV ini terbilang nekat. Pasalnya kejadian pencurian motor terjadi di siang hari, bahkan di tengah lalu lalang warga. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 pelaku yang datang dengan berboncengan sepeda motor terlihat berbagi tugas. 1 orang pelaku masuk ke TKP dan membawa kabur motor, sementara 1 lainnya berjaga di depan TKP memantau situasi. Tak terima kehilangan motor, korban yang mengaku rugi 40 juta rupiah atas kehilangan motornya melaporkan kasus pencurian ini ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan. Malingnya sih pencuriannya 2 orang. Jadi yang satu nunggu di motor, yang satu ngambil motornya. Itu motor diparkir di mana, Kak? Di parkiran samping kantor. Untuk menghindari kejadian serupa terulang, polisi menghimbau para pemilik kendaraan untuk tidak memarkirkan kendaraan sembarangan dan tanpa pengawasan, serta mengunci ganda. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Dua anggota komplotan pencuri terekam kamera pengawas saat menjalankan aksinya di lahan parkir Sekolah Menengah Pertama Kota Metro Lampung. Hanya dalam hitungan waktu kurang lebih 2 menit, keduanya membawa kabur 1 unit sepeda motor milik siswa. Dari rekaman CCTV tersebut, petugas kepolisian Polres Kota Metro berhasil mengidentifikasi para tersangka. Kedua tersangka ditangkap di kediamannya masing-masing di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa STNK kendaraan roda 2 milik kendaraan curian yang telah mereka jual ke penadah. Diketahui pada 2 bulan terakhir, komplotan ini telah 4 kali beraksi di beberapa lahan parkir di Kota Metro. Dan pada saat melakukan penangkapan juga, ini 2 tersangka ini juga sempat mencoba untuk melarikan diri, namun dengan sigapnya personel TKP 308 Polres Metro mengejar dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.
Kedua tersangka dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Metro dan dijerat menggunakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 9 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Rispanto melaporkan. Kasus istri aniaya suami hingga patah kaki usai dipergoki selingkuh dengan beberapa orang pria di Jakarta Timur akhirnya ditangani kepolisian. Peristiwa penganiayaan ini viral setelah diunggah anggota DPR RI melalui kanal akun medsos pribadinya Senin lalu. Kamera pengawas merekam momen saat seorang istri diduga tengah berjalan dengan pria lain sambil bergandengan tangan di sebuah basement di kawasan Jakarta Timur. Yang menarik, sang suami yang memergoki sang istri tengah bermain api justru jadi korban penganiayaan. Dari unggahan media sosial milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni, sang suami mengalami luka di bagian kaki usai terseret kendaraan di wilayah Jakarta Timur. Disinyalir istri korban tak hanya bermain api dengan lebih dari satu orang. Dugaan ini mencuat lantaran ada 2 swafoto terduga pelaku penganiayaan dengan 2 pria berbeda. Terkait viralnya kasus ini, Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan kasus ini sudah masuk tahap penyidikan. Kami sudah melayangkan surat panggilan pertama buat terlapor untuk dimintai keterangannya sebagai saksi pada tahap penyidikan. Tapi yang bersangkutan hari ini belum hadir. Kami akan melayangkan panggilan kedua. Kalau memang setelah panggilan kedua tidak hadir lagi, maka kita akan melakukan perintah membawa. Itu berarti sudah upaya paksa. Kasus suami berinisial A yang mengalami tindak penganiayaan usai memergoki sang istri berinisial MS yang tengah berselingkuh saat ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Laporan dibuat oleh seorang dokter berinisial AG yang merupakan adik korban. Dalam laporan tersebut diketahui kejadian kekerasan terjadi di daerah Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, pengemudi mobil menabrak pelaku kelitih alias begal di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Seorang ibu tiba-tiba dikunci dari luar oleh seorang pria berjaket ojol di dalam WC di salah satu SPBU di Jalan Bandung, Kota Malang. Ada-ada saja. Nah pemirsa, selalu ingat segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya, berubah atau berakhir digerebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Aksi pengemudi mobil mengejar pelaku kelitih alias begal yang pelakunya geng motor terjadi di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pengejaran dilakukan di sekitar eksit tol Bawen dan berlangsung menegangkan. Pengemudi mobil yang saat itu bersama seorang wanita tanpa rasa takut mengejar 2 pelaku kelitih yang mengendarai sepeda motor berboncengan sambil membawa senjata tajam. Dalam suatu kesempatan, pemobil akhirnya menabrak motor pelaku kelitih hingga terjatuh. Setelah kedua pelaku terjatuh, mereka pun melarikan diri meninggalkan motor yang dibawanya. Sekelompok remaja anggota geng motor di Kota Bengkulu terekam CCTV saat menendang pengendara motor yang berboncengan di jalan hingga terjatuh. Meski sudah jatuh ke aspal, seorang pelaku mengancam dengan ikat pinggang hingga kedua korban lari menyelamatkan diri. Bersama rekannya, pelaku juga merusak sepeda motor yang ditinggalkan di jalan dan mengejar korban. Pasca beredarnya video, polisi bergerak cepat dengan menangkap 6 pelaku dan juga menangkap 2 pelaku berbeda yang mencuri sepeda motor korban. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku menganiaya korban dipicu saling ejek saat bertemu di jalan. Seorang ibu yang sedang di dalam WC di salah satu SPBU di Jalan Bandung, Kota Malang tiba-tiba dikunci dari luar oleh seorang pria berjaket ojol.
Akibatnya si ibu sempat tidak bisa keluar dari WC sebelum dibantu petugas SPBU yang kebetulan lewat. Aksi usil si pria berjaket ojol berbuah karma setelah aparat kepolisian mengamankannya. Setelah dimediasi, akhirnya si pelaku secara langsung meminta maaf kepada korban dan kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Sementara pelaku wajib lapor 2 kali dalam seminggu selama 1 bulan ke depan.